Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labibatul Irbati Rafifatul Hakimah dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan membicarakan tentang tafsir surah An-Nas. Sebelum masuk pada topik, saya akan mau bertanya kepada teman-teman semua. Kalian percaya nggak sih yang namanya sihir? Sebagian orang mengatakan kalau dia nggak percaya sama sekali, kayak apa sih sihir, emang ada di dunia ini sihir, kayak gitulah, yang nggak percaya ya begitu. Terus dari yang satu mengatakan bahwa nggak cuma mengatakan, dia sangat percaya dengan sihir, kayak dikit-dikit dikaitin sama mitos, dikit-dikit kayak hal mistis, dikit-dikit kayak hantu, kayak jin, kayak gitu. Nah, menurut perspektif surat An-Nas dalam tafsir Jalalain jilid 2, Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengalami sakit keras, lalu Allah mengutus kedua malaikat untuk mendatangi beliau, dan kedua malaikat tersebut mencari tahu kenapa beliau sakit keras tersebut, dan ternyata beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubaid al-Aqsam. Kemudian kedua malaikat tersebut mencari-cari sihir yang mengenai Rasulullah, dan ternyata itu terdapat di dalam sumur yang bernama Sumur Zarwan. Di dalam sumur tersebut ada batu besar, dan di bawah batu besar itu sihir tersebut ditaruhkan. Lalu pada waktu subuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Ammar ibnu Yasir untuk menguras sumur tersebut. Kemudian Ammar dan sahabat tersebut telah datang ke sumur, dan ternyata sumur tersebut airnya merah seperti darah. Kemudian dikuraslah sumur tersebut. Di dalamnya ada batu besar yang disebutkan tadi, dan mengangkat batu yang telah dikatakan malaikat tadi yang di bawahnya terdapat sihir tersebut. Ternyata di situ ada sebuah buntelan sihir yang ada 11 buhul atau ikatan. Lalu sahabat membakarnya. Disitulah asbabun nuzul surah An-Nas dan Al-Falaq menjadi surah perlindungan kepada manusia ataupun kepada kejahatan yang lain atau kepada magic seperti sihir. Berarti kesimpulannya di sini, sihir itu ada, tapi gak semuanya harus disangkut pautin, gak semuanya harus berarti ini sihir, gak gitu juga. Masuk pada penafsiran Quran surah An-Nas dari ayat pertamanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ayat 1-3 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk memohon perlindungan dengan menyebut 3 sifatnya. Menurut Ibnu Katsir, ini menunjukkan keagungan Allah sebagai penguasa, pemilik, dan satu-satunya sesembahan yang layak bagi manusia. Siapapun yang bernaung di bawah 3 sifat ini akan terjaga dari keburukan. Lalu ayat keempat dan kelima ini menjelaskan bahwa perlindungan ini ditunjukkan khusus dari kejahatan setan yang berbisik, yaitu al-waswas, dan suka bersembunyi. Setan akan bersembunyi saat manusia mengingat Allah, namun akan melancarkan bisikannya kesesatan dan keraguan langsung ke dalam hati manusia ketika mereka mulai lalai. Maka jangan lalai ya teman-teman. Ibnu Katsir pun menekankan keutamaan surat ini sebagai surat perlindungan diri. Lalu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan surah Al-Mu'awwadatan ini sebagai surah perlindungan, yaitu dari Abdullah bin Khubayb, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas masing-masing 3 kali pada pagi dan petang. Niscaya itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Lalu terdapat hadis lain yang mengatakan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang belum pernah ada bandingannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim nomor 814. Lalu juga ada hadis lain yang berkaitan dengan setan yang lari ketika manusia tidak lalai atau hatinya sedang diisi zikir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan meletakkan belalainya di hati manusia. Jika ia mengingat Allah, setan mundur. Jika ia lalai, setan membisikkan kejahatannya lagi. Lalu hadis yang menjelaskan setan membisikkan kejahatan dalam hati manusia, yaitu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan datang kepada salah satu dari kalian lalu berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hingga ia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika sampai demikian, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surah Al-Mu'awwadatan ini ditambah surah Al-Ikhlas juga menjadi surah perlindungan ketika sebelum tidur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur adalah menyatukan kedua telapak tangan, lalu meniupkannya, lalu membacakan 3 surah pendek, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sedikit penjelasan Quran surah An-Nas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan tetapi ini masih banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.